Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kenikmatan kepada kita semua, sehingga kita masih bisa berkumpul dan belajar bersama pada kesempatan kali ini. Awal mula kita memasuki tahun ajaran baru untuk kalian, terutama siswa-siswi yang mulai masuk di kelas 12. Tentunya kita akan mulai dihadapkan dengan salah satu materi dalam bab 1, yaitu pembahasan dalam Quran surat Ali Imran ayat 190 dan 91 serta hadis terkait tentang berpikir kritis serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebelum kita memasuki kepada materi bab pertama ini, coba kita perhatikan dari dua ilustrasi yang ada pada slide. Sana ada seorang yang sedang membaca, boleh dikatakan sedang membaca Al-Quran di senja hari. Serta yang kedua, di bawahnya ada tataran atau mungkin bagian daripada tata surya yang merupakan komponen penyusun alam semesta ini. Coba dari kedua ilustrasi tersebut kita sedikit mengaitkan dengan materi yang hendak dibahas pada kesempatan kali ini. Setelah kita memperhatikan kedua ilustrasi tersebut, coba kita kaitkan dengan salah satu ayat Al-Quran yang mana memerintahkan kepada kita semua untuk senantiasa berpikir kritis, menggali ilmu pengetahuan serta teknologi, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam satu ayat atau dua ayat, yaitu dalam Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 190 dan 191. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ihtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Yang kurang lebih kita jika terjemahkan ayat tersebut, Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam proses penciptaan langit dan bumi, wahtilafil laili wan nahar, serta pergantian siang dan malam, la ayatil liulil albab, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Siapa orang berakal di sana? Allah senantiasa menjelaskannya dalam ayat selanjutnya, yaitu alladzina yadhkuruna Allah, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, qiyaman, ketika dia berdiri, wa qu'udan, atau ketika dia duduk, wa 'ala junubihim, atau dalam keadaan berbaring sekalipun, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan senantiasa memikirkan, mentafakuri tentang apa yang diciptakan di langit dan di bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila, senantiasa berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Subhanaka, maha suci Engkau, faqina adzabannar, serta lindungilah kami semua dari azab neraka. Sebagian daripada mufasir menafsirkan ayat ini senantiasa menghubungkan antara akal serta keimanan kita, yang mana daripada keduanya harus saling berhubungan. Ketika kita diberikan akal serta pikiran, maka dalam menjawabnya harus senantiasa dibarengi dengan keimanan. Nah, setelah kita barusan membaca bahkan menerjemahkan Al-Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 190 dan 191,
yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berpikir kritis. Mungkin ketika kita berpikir, di sana senantiasa melibatkan akal, karunia terbesar yang diberikan Allah kepada manusia sebagai wujud kelebihan manusia daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Mungkin dalam tayangan slide yang selanjutnya atau yang kedua ini, coba kita perhatikan. Sana ada gambar nyamuk pada bagian atas, serta di bawah ada gambar cecak, yang mana kedua binatang ini memiliki keterkaitan di dalam hal sirkulasi atau ekosistem, yang mana nyamuk merupakan makanan daripada cecak. Ketika kita berpikir secara logis hanya menggunakan akal, tentunya pasti ada kerancuan ketika memperhatikan kedua binatang ini. Ketika cecak yang hanya bisa merayap di dinding ataupun di langit-langit rumah harus mencari makanan binatang yang bisa terbang, seperti halnya mungkin dicontohkan dalam ilustrasi ini adalah seekor nyamuk. Ketika kita berpikir hanya menggunakan akal, tentunya kita bisa mengkategorikan ini hal yang tidak masuk akal. Ketika yang menjadi mangsa atau buruan hewan yang bisa terbang, sementara pemangsanya yaitu cicak hanya binatang yang hanya bisa merayap. Tentunya kalau kita berpikir dengan akal, hal yang mustahil. Seekor cecak bisa menangkap nyamuk yang bisa terbang. Tapi ketika akal kita senantiasa dibarengi dengan keimanan, qadarullah, nyamuk yang diciptakan bisa terbang, ternyata bisa disantap oleh cecak yang hanya bisa berjalan dengan merayap di dinding. Di sana ada pelajaran bagi kita. Sesungguhnya apabila cecak yang diberikan sayap seperti halnya nyamuk, mungkin yang akan menjadi santapan bukan hanya nyamuk, bahkan diri kita selaku manusia pun bisa jadi objek gigitan cecak yang bisa terbang. Di sana mungkin ada unsur yang bisa kita pelajari. Di sana ada unsur penekanan dalam hal keserakahan. Andai kata binatang yang lebih besar dikasih sayap, bisa memangsa binatang-binatang kecil mungkin selain daripada nyamuk dan binatang-binatang kecil yang lainnya. Nah, setelah kita mengamati dua ilustrasi di atas, serta membaca bahkan menerjemahkan Al-Quran Surat Ali Imran surat ketiga ayat 190 dan 191, maka di sini kita dapat menarik definisi atau pengertian ulil albab, yang mana ulil albab di sini secara bahasa dapat diartikan adalah orang yang berakal atau orang yang memiliki akal pikiran. Bahkan secara istilah, ulil albab ini merupakan atau adalah seseorang yang mampu menggunakan akal sehatnya. Dalam pengertian yang lebih luas, ulil albab ini merupakan sebutan bagi seseorang yang selalu menggunakan akal sehatnya untuk senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jika kita merunut lebih dalam berdasarkan ayat di atas dari Al-Quran surat Ali Imran 190 dan 191 tersebut, di sini disebutkan yang dinamakan ulil albab itu adalah mereka yang disebut manusia sebagai ulil albab itu adalah orang yang senantiasa menggunakan akalnya untuk mentadaburi, mengobservasi, serta memikirkan dan menghayati serta mengintrospeksi akan ada sesuatu yang telah diciptakan oleh Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Manusia selaku ulul albab senantiasa terbenak dalam mindsetnya itu memikirkan bahwa semua yang ada di alam semesta ini telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang sia-sia dari apa yang telah diciptakannya,
Bahkan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diciptakan, mestinya dan pastinya ada kebermanfaatan dan kebermaslahatan untuk kehidupan kita di alam dunia ini. Dari definisi ulul albab berdasarkan Al-Quran surat Ali Imran 190 dan 191. Tentunya ulil albab di sini memiliki ciri-ciri atau karakter yang khusus berdasarkan Al-Quran surat Ali Imran di atas tersebut. Di antara ciri-ciri daripada ulil albab yang disebutkan, di antaranya yang pertama yang dinamakan ulil albab itu memiliki ciri, yaitu memiliki landasan keimanan. Artinya sebelum atau mereka berpikir senantiasa berlandaskan keimanan. Serta yang kedua, di sana disebutkan yadkurunallah, yaitu senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan lebih jauhnya, selain daripada mengingat, ciri-ciri selanjutnya yaitu senantiasa berusaha mengikuti petunjuknya dalam setiap aktivitas kehidupan di alam dunia ini. Disebutkan kiaman ketika dia berdiri, wa qu'udan atau dia duduk, berjalan, wa ala junubihim atau juga ketika dia tidur, bahkan ketika dia sedang tidak melakukan kegiatan apapun, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakannya. Bahkan ciri yang selanjutnya di sini disebutkan selalu memikirkan tentang apa yang diciptakan Allah di alam semesta ini, sehingga memahami tentang sifat dan manfaat apa yang terkandung di bumi ini, di laut, serta di langit yang luas, bahkan di seluruh alam semesta ini. Dan yang selanjutnya, ciri daripada ulil albab ininya yaitu tidak membuat kerusakan terhadap alam sekitar serta terhadap kehidupan yang ada di alam dunia ini. Setelah kita mengetahui beberapa ciri atau karakter ulul albab pada tayangan slide sebelumnya, maka pada slide kali ini kita akan mendapati ilustrasi gambar sekelompok semut yang sedang mengerumuni makanan dan seorang yang sedang sibuk dengan alat telekomunikasinya. Yang pertama, daripada gambar sekelompok semut yang sedang mengerumuni makanan, kita sebagai manusia yang diberikan kelebihan oleh Allah berupa akal pikiran tentunya harus dapat menyimpulkan. Di sini sekelompok semut yang hanya mengandalkan insting mereka bahkan lebih tajam daripada insting manusia. Ketika kita melihat sekelompok semut dengan ukuran badan yang cukup kecil harus membawa makanan dengan ukuran yang lebih besar daripada mereka. Tentunya di sini memerlukan kesabaran, memerlukan kerjasama, yang mana kedua hal ini menjadikan sebuah pelajaran bagi kita manusia. Semut saja binatang memiliki insting atau naluri yang begitu mulianya, maka manusia harus dapat melakukan hal yang lebih daripada itu. Yang kedua, gambar seorang yang sibuk dengan alat telekomunikasinya. Sejatinya ini menggambarkan bahwasannya potensi yang diberikan Allah kepada manusia berupa akal pikiran, ketika bisa dimaksimalkan dengan semaksimal mungkin, maka akan menghasilkan hasil atau produk yang begitu canggihnya. Dengan alat telekomunikasi seperti halnya yang berkembang pada saat ini, baik berupa Android atau laptop sekalipun, itu bisa kita gunakan untuk mengakses berbagai informasi, bahkan boleh dikatakan bisa menembus bumi ini, yang mana ketika seseorang berada di belahan bumi utara bisa berkomunikasi dengan seseorang yang berada di belahan bumi selatan, walaupun hanya mengandalkan pantulan daripada sinyal telekomunikasi. Hal ini menjelaskan atau sekaligus
menegaskan eksistensi manusia yang diberikan oleh Allah berupa akal dan pikir. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan sebuah ayat Al-Quran, biasanya untuk sebagian ayat ada yang dinyatakan atau ada yang disebutkan asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat. Yang mana di sini asbabun nuzul ini boleh dikatakan merupakan sesuatu yang menjadi sebab diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang didahului oleh adanya sebab tertentu, seperti diturunkannya surat Al-Fil misalnya pada zaman Raja Abraha, didahului oleh serangan tentara gajah yang hendak menghancurkan Ka'bah. Kaum atau kisah kaum Ad, Samud, dan yang lainnya. Begitupun dengan Al-Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 190 dan 191. Surat ini memiliki asbabun nuzul yang mungkin akan dikemukakan pada slide yang setelah pada slide sebelumnya dikatakan asbabun nuzul itu merupakan sebab diturunkannya ayat atau surat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Maka di sini yang menjadi asbabun nuzul daripada Quran surat Ali Imran ayat 190 dan 191 yaitu adanya riwayat dari Imam At-Tabrani dan Ibnu Abu Hatim dari Ibnu Abbas radhiyallahu an yang berkata, orang-orang Quraisy datang menemui orang Yahudi. Mereka bertanya, bukti apakah yang dibawa oleh Nabi Musa kepada tuan-tuan? Orang Yahudi menjawab, tongkat dan tangannya yang putih bagi mata orang yang memandang. Kemudian mereka, orang Quraisy, datang mendatangi orang-orang Nasrani, lalu menanyakan hal yang lain kepada mereka. Mereka menanyakan apa mujizat Nabi Isa. Mereka menjawab, menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta, bahkan menghidupkan orang yang telah mati. Mereka, orang-orang Quraisy, kemudian menjumpai Nabi Muhammad SAW dan berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar bukit Sofa dijadikan sebagai bukit emas. Maka Nabi pun memohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu diturunkannya ayat ini. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang apa penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Ini terdapat dalam Quran surat Ali Imran 190 dan 191. Setelah melihat dari asbabun nuzul ayat tersebut, yaitu Quran surat Ali Imran 190 dan 191, jelas ya nampak bahwasanya setiap diutusnya seorang nabi atau seorang rasul terhadap suatu kaum, mereka senantiasa diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun untuk kaum yang diturunkan nabi dan rasul kepada mereka, mereka selalu menolak akan ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasulnya tersebut. Seperti halnya ketika kedatangan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mendapat penolakan dari kaum Quraisy yang mana mereka tidak mau menerima ajaran Islam. Mereka hanya mengharapkan urusan dunia saja yang dapat diberikan oleh setiap nabi dan rasul yang diturunkan kepada kaumnya. Seperti halnya kaum Quraisy yang senantiasa mengharapkan diutusnya Nabi Muhammad kepada mereka itu meminta bukti bahwasannya Nabi Muhammad itu diutus sebagai nabi dan rasul. Mereka meminta kepada Nabi Muhammad supaya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bukit Sofa menjadi bukit emas. Akan tetapi Allah menjawabnya
dengan menurunkan Al-Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 190 dan 191. Dari pemaparan Al-Quran surat Ali Imran 190 dan 191 di atas, di sini ada hadis penguat tentang perintah berpikir kritis, ilmu pengetahuan serta teknologi. Salah satunya hadis yang diterima dari riwayat Abu Nu'aim. Sini menyatakan, berpikirlah tentang ciptaan Allah, tetapi janganlah kamu berpikir tentang zat Allah. Yang mana mungkin ini sesuai dengan salah satu isi daripada Quran surat Ali Imran 191. Di sana disebutkan alladzina yadhkurunallah, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, qiyaman ketika dia berdiri, wa qu'udan ketika dia duduk, wa ala junubihim bahkan ketika dia berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan senantiasa memikirkan apa yang telah diciptakan Allah. Perintah mentafakuri apa yang telah diciptakan Allah mungkin tadi berdasarkan beberapa ilustrasi yang disebutkan. Ini menjadi hadis penguat ya, yang mana di sini memerintahkan kita untuk senantiasa berpikir itu tentang ciptaan Allah. Jangan kita memikirkan tentang zat Allah, karena sejatinya tidak akan pernah tercapai dengan akal pikiran manusia. Bahkan dalam hadis selanjutnya, dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi disebutkan, orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu mengintrospeksi siapa dirinya. Mereka yakin atau mereka tahu diri dia itu adalah seorang hamba yang memiliki kewajiban beribadah kepada Allah dan suka beramal untuk kehidupannya setelah mati. Dalam artian, di sini orang yang cerdas itu adalah orang yang berpikir futuristik, orang yang berpikir masa depan, orang yang berpikir bahwasannya setelah hidup itu ada kehidupan yang lebih abadi. Dari pemaparan dan analisis Al-Quran surat Ali Imran 190 dan 191 serta hadis terkait tentang perintah berpikir kritis, di sana dapat kita simpulkan bahwasannya manusia sebagai ulul albab yang dikaruniai Allah akal dan pikiran, yang menjadikannya makhluk yang memiliki kelebihan dibanding makhluk Allah lainnya, sehingga kita sudah sepatutnya, sudah sepantasnya dapat menggunakan potensi akal tersebut untuk senantiasa berpikir kritis. Dalam artian berpikir itu menyadari betul siapa diri kita. Kita selaku seorang hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memiliki kewajiban ibadah kepadanya. Kenikmatan dunia hanyalah sementara. Diri kita, harta yang kita miliki hanyalah titipan. Maka kita harus senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang telah memberikannya kepada kita, sebagai sang khalik yang telah memberikan semua fasilitas yang ada di alam dunia ini semata-mata untuk kita gunakan sebagai media, sebagai sarana beribadah kepadanya, senantiasa berbakti dan mendekatkan diri kita kepadanya, supaya di dunia kita memperoleh keselamatan, serta di akhirat kita terhindar dari siksa api neraka. Rupanya pemaparan tentang materi perintah berpikir kritis, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dicukupkan sekian. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali pada pertemuan selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.